Kalau orang sembuh karena Tuhan, pertama dosanya diampuni. Penyakitnya disembuhkan. Kalau dia sembuh karena dokter, hanya penyakitnya sembuh, dosanya tetap. Kalau dia sembuh karena dukun, dosanya tambah. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Sudah sangat terbukti kasih dan perhatian-Mu. Kalau bukan Tuhan, kami sudah binasa. Kalau bukan Tuhan, kami mungkin hari ini tidak hidup lagi. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kami kemurahan demi kemurahan. Dan itulah yang menjadi satu kebanggaan bagi kami. Dan kami boleh beribadah kepada Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Engkau. Melalui pujian kami, melalui firman yang sebentar diperdengarkan kepada kami, melalui ibadah ini, kami percaya Engkau hadir untuk memperhatikan kami. Pribadi lepas pribadi. Pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat. Supaya setiap umat-Mu yang hadir pada malam ini ditolong oleh Tuhan. Diberkati. Diperdulikan. Diselamatkan. Disembuhkan. Dihiburkan oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Saya menyambut seluruh sidang Jumat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini dalam ibadah ini. Baik seluruh jemaat Tuhan yang lama maupun yang baru pertama kali hadir, saya menyambut kehadiran saudara. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita harus sadar bahwa anugerah yang masih Tuhan berikan inilah adalah mujizat yang luar biasa. Ya, kita bisa hidup, kita bisa bernapas, ini karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kita telah banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya, terutama yang membawa saudara dan saya untuk mencapai tujuan Tuhan. Saya dalam ibadah Bible Study maupun ibadah minggu telah menekankan, ya, kita harus mencapai tujuan akhir dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu perjalanan bangsa Israel merupakan contoh perjalanan hidup kita. Ya. Jadi bangsa Israel dalam perjalanan mereka merupakan contoh dari perjalanan hidup kita. Ya. Puncaknya bangsa Israel harus melewati banyak hal, saudara. Pertama, setelah mereka dilepaskan dari Mesir, ya, menuju kepada padang gurun, ya. Dan setelah mereka
masuk melewati padang gurun, mereka harus melewati sungai Yordan. Setelah mereka melewati sungai Yordan, mereka harus mengalahkan musuh-musuh mereka. Selanjutnya, mereka harus merebut atau menduduki tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan. Tapi belum cukup sampai di situ. Mereka harus masuk kepada puncak rencana Tuhan, yaitu menduduki tempat tersuci di tanah Kanaan. Itulah Sion. Saudara, saya sudah terangkan betapa hebatnya perhatian Tuhan, memberikan pertolongan Tuhan. Saya masih menekankan perbedaan ya antara orang yang di dalam Tuhan dengan yang di luar Tuhan. Ya. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ya. Saya sudah menekankan ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, ya, hebat sekali Tuhan membuat perbedaan. Tujuan khotbah saya malam hari ini masih berbicara tentang perbedaan yang Tuhan perbuat, ya, perbedaan yang Tuhan perbuat dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Ya. Dalam Keluaran pasal 11, ya, mari kita lihat, ya, dari kembali ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian. Ya. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Waduh. Jadi setiap anak sulung Mesir ketika bencana menghukum tanah Mesir, orang-orang Mesir tidak terselamatkan. Ya. Anak-anak sulung Mesir akan mati. Terus dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, ya, terus sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ya, artinya orang Mesir itu gambaran orang yang hidup di luar Tuhan. Apabila bencana datang, nggak tertolong, saudara. Ya. Sebab Tuhan ingin membuat perbedaan. Ya, saya selalu mengatakan, kenapa sampai malam hari ini saudara dan saya masih tertolong melewati COVID-19 yang begitu ganas atas seluruh dunia. Ini bukan hanya untuk Indonesia, saudaraku. Seluruh dunia sedang berduka karena menghadapi COVID-19. Tapi saudara, Tuhan ingin meyakinkan saudara bahwa Tuhan ingin membuat perbedaan. Ya. Saya mau tekankan malam ini, terimalah perbedaan yang Tuhan perbuat antara orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Ya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Antara orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Saya seringkali katakan sengaja, ya, tadi malam saya melayani seorang yang baru pertama kali. Ya. Dia berkata kepada saya sudah 2,5 tahun, Pak, mengambil keputusan menjadi orang percaya. Selama ini saya belum orang percaya sama Tuhan.
Tapi setelah saya 2,5 tahun jadi orang percaya, seluruh usaha saya rontok. Dan bukan itu saja Pak katanya. Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak setiap malam. Saya bilang sama dia, apakah Anda tahu kenapa Tuhan mengizinkan saudara tidak bisa tidur nyenyak setiap malam? Sekaligus usaha saudara rontok semua. Saya katakan kepada dia, itu bukan karena iblis. Tapi Tuhan ingin membawa kamu untuk melihat perbedaan. Supaya kamu punya pengalaman dalam bergantung pada Tuhan. Ya. Supaya kamu dah tahu hebatnya kuasa Tuhan dibandingkan apa yang bisa dilakukan oleh dunia. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kamu bisa tertolong karena ilmu filsafat, ilmu sosiologi, termasuk oleh ilmu kedokteran pun tidak bisa menjamin kesembuhanmu. Lalu saya katakan kepadanya, kenapa diizinkan Tuhan semua itu terjadi dalam hidupmu? Hanya ada satu hal yang perlu Anda ngerti. Supaya kamu datang sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Lalu saya tanya kepadanya tadi malam, apakah kau percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaan? Dia bilang, Pak, saya percaya. Kalau kamu percaya, itu modal pertama untuk hidupmu mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara tahu, semua ilmu pengetahuan di dunia ini tidak bisa memberi jalan keluar. Tidak bisa mengatasi seluruh kebutuhan hidup saudara. Kecuali datang pada Yesus. Walaupun kita orang berdosa, walaupun orang yang dulunya kita orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita. Dan sekaligus Tuhan ingin membuat perbedaan. Kalau dalam Keluaran pasal yang ke-11 ini, apa tujuan Tuhan membuat perbedaan? Ayat 6 dulu. Ayat 6. 6. Ya. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Terus. Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Iya. Teruskan. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, Terus. baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Apa tujuan Tuhan membuat perbedaan? Bayangkan seluruh Mesir mengalami kematian. Dari mulai anak sulung Firaun sampai anak sulungnya hewan mengalami kematian pada waktu malaikat maut datang menghantam Mesir. Tapi Tuhan memberikan perbedaan khusus untuk orang Israel. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau mengajak jemaat Tuhan malam ini miliki perbedaan di dalam Tuhan.
Kadangkala seizin Tuhan kita punya persoalan hidup. Sakit penyakit bisa mengancam hidup kita. Persoalan yang mungkin secara manusia, secara ilmu pengetahuan tidak mampu mengatasi persoalan hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan itu Tuhan yang setia. Amin. 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 Saudara yakin Tuhan Yesus Tuhan yang setia? Haleluya. Yang sanggup membuat perbedaan? Maka saudara, ya tak usah dipusingkan persoalan apapun dalam hidup ini. Ya. Sedang jemaat Tuhan juga dalam ibadah ini saya mengajak saudara miliki perbedaan di dalam Tuhan. Bayangkan orang Mesir itu tewas, tapi orang Israel tidak diizinkan Tuhan anjing menggonggong pun. Hebatnya Tuhan memperdulikan umat Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga, ya, coba perhatikan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Coba Maleaki pasal 3 dari mulai ayat 17. Ayat 17 mulai, ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Amin. Amin. Saudara mau jadi milik kesayangan Tuhan? Amin. Kita jadi milik kesayangan Tuhan bukan karena kita lebih baik dari yang lain, bukan. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Tapi mereka mendapat kemurahan Tuhan angkat karena mereka percaya sama Tuhan. Karena mereka umat Tuhan. Lalu Tuhan mengakui mereka milik kesayangan Tuhan. Dan ketika mereka diakui Tuhan menjadi milik kesayangan Tuhan. Coba ayat 17 sekali lagi. Sekali lagi, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Terus. Firman Tuhan semesta alam. Ya, terus. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Oh, jadi Tuhan sudah punya waktu untuk memperhatikan kita. Kita aja seringkali nggak tahu bahwa kita diperhatikan Tuhan. Ya. Seringkali sebagai orang percaya tidak mengerti perhatian Tuhan. Padahal Tuhan memperhatikan, mempedulikan kita. Lebih dari kita memikirkan untuk hidup kita. Mungkin saudara memperhatikan kehidupan saudara hanya sebatas kebutuhan jasmani. Tapi kalau Tuhan memperhatikan hidup saudara, tidak cukup hanya hal yang jasmani. Sampai perkara roh kita. Perkara jiwa kita ada pada perhatian Tuhan. Jadi Tuhan menyiapkan hari untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dikasihaninya Tuhan. Amin. Saya melihat melalui COVID-19 sekarang, lihat aja buktinya. Tuhan mempersiapkan perhatiannya yang luar biasa untuk gerejanya, ya, untuk umatnya. Ya. Di tengah-tengah kondisi yang menakutkan ini, Tuhan mau tunjukkan kepada saudara ada perbedaan. Haleluya. Haleluya. Terus ya. 18. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Amin. Amin. Saudara mau melihat? Mulai malam ini saudara harus berkata begini, Tuhan buat perbedaanku
dengan dunia, orang-orang dunia dengan aku yang percaya kepadamu, buat perbedaan. Kalau orang dunia putus asa menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi pergumulan, tapi orang yang di dalam Tuhan harus ada perbedaannya. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan harus punya perbedaan. Kalau orang dunia larut, berfokus kepada penyakitnya, berfokus kepada keadaannya, itu orang dunia. Tapi orang di dalam Tuhan berfokus kepada Tuhan, memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Ingat, orang yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan itu akan berbeda dengan orang yang memusatkan hidupnya kepada persoalan hidup. Jangan pusatkan hidupmu ya kepada persoalan hidup. Mungkin walaupun nyawamu sedang terancam, mungkin keadaanmu tidak seperti yang diharapkan. Saya 20 tahun dirawat, saudara. Tapi selama 20 tahun ini saya tidak pernah memusatkan hidup saya kepada penyakit. Saya selalu memusatkan hidup kepada Tuhan. Dan sampai malam hari ini, Tuhan buat perbedaan. Ya. Ketika kami dicek dalam kesehatan oleh Ibu Penina, ada beberapa staf saya. Ternyata saya jauh lebih sehat dari mereka. Ini kehebatan Tuhan. Sampai hari ini. 20 tahun dalam perawatan, saudara. Ya. Kalau menurut medis, saya mungkin sudah harus gagal ginjal. Dan yang lain-lain, saudara. Sebab mengkonsumsi obat-obatan yang cukup banyak setiap hari. Tapi saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan, buat perbedaanku sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Bahkan bukan saja soal penyakit, termasuk soal ekonomi, termasuk soal pelayanan. Makanya saya mau mengajak jemaat malam hari ini, jadilah milik kesayangan Tuhan. Biar Tuhan membuat perbedaan dalam hidup kita. Biar Tuhan membedakan kita. Pada saat kapan saudara dan saya disebut milik kesayangan Tuhan. Ini yang perlu kita pikirkan malam ini. Saya melihat, coba terus ayat 17 sekali lagi. Ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Terus. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saat kapan kita disebut orang yang disayangi Tuhan? Saat kita jadi anak-anak Tuhan. Saya mau katakan belum tentu semua orang Kristen jadi anak Tuhan. Kalau hanya beragama Kristen, belum tentu seseorang yang sudah beragama Kristen itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau disebut anak-anak Tuhan, berarti sudah lahir dari Tuhan. Sudah menjadi ciptaan baru. Siapa mereka itu? Coba Injil Yohanes 1 dulu, ayat 12. Supaya saudara betul-betul menyadari berkat
saudara disebut menjadi anak kesayangan Tuhan. Amin. 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 Ayat 12 dulu, ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, Semua orang yang menerimanya atau menerima Yesus, diberinya kuasa terus supaya menjadi anak-anak Allah. apa katanya? Menjadi anak-anak Allah. Saudara sebagai anak Tuhan harus sadar saudara diberi kuasa. Kuasa apa yang perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Saya mau katakan pertama, kuasa untuk mengalahkan kematian. Kenapa enggak amin, saudara? Percayakah saudara diberi kuasa untuk mengalahkan kematian? Amin. Sebab apa, saudara? Sebab pembunuh kita itu adalah iblis. Hanya iblis yang menginginkan kematian kita. Ada 3 hal yang ingin dikerjakan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Ayat Yohanes 8 dulu. Ayat 44. Biar saudara betul-betul sadar saudara punya kuasa. Andalkan kuasa Tuhan untuk mengalahkan kematian. Amin. Haleluya. Amin. Makanya kalau dokter pun vonis saudara mau mati, gak usah terlalu takut. Asal saudara betul-betul menjadi anak kesayangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak yang udah divonis dokter saudara dalam pelayanan kita. Tapi karena mereka betul-betul setia mencari Tuhan. Saya lihat sampai hari ini hidup. Termasuk Ibu Ombing. Betul gak Ibu Ombing? Kalau saya saksikan semua, ada banyak yang Tuhan sudah buktikan pembelaan Tuhan dengan luar biasa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena kalau kita jadi anak Tuhan, diberi kuasa. Saudara, bukan saya aja diberi kuasa. Saudara pun diberi kuasa. Saudara berani berkata kepada sakit penyakit, kepada setan, "Hei iblis si pembunuh manusia, engkau sudah kukalahkan dalam nama Yesus." Ketika Pak Joni divonis kanker, saya bilang sama Pak Joni hanya satu. Selama hidupmu menjadi orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan mampu memperpanjang umurmu. Sampai hari ini dia hidup, saudara, karena pertolongan Tuhan. Waktu saya membesuk dia ke Singapura, di kemo itu, sampai kami pun gak mengenal dia karena wajahnya hancur. Lehernya terbakar. Pak Joni lewat, Pak Nenggolan, pendeta Nenggolan, gak kenal dia. Tapi kalau saudara lihat hari ini Pak Joni Pardede, sudah sangat berbeda. Karena Tuhan membuktikan bahwa kita harus menjadi anak kesayangan. Haleluya. Coba ayat 44 dulu, Yohanes 8 ayat 44. Apa yang diinginkan iblis? 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Terus. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iya, terus. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa iblis itu? Pembunuh manusia.
pembunuh manusia sejak semula. Dia ingin membunuh Adam. Dia ingin membunuh Hawa. Jadi sejak semula iblis itu ingin membunuh. Apalagi yang ada mengait dengan Yesus Kristus. Makanya jadi orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang waspada. Ada musuh terbesar saudara yang selalu mengincar nyawamu. Makanya sebagai orang Kristen harus tergembala dengan baik supaya saudara terlindungi oleh Tuhan. Amin. Maka saya berani katakan, kalau jemaat betul-betul tergembala, Anda pasti terlindungi. Bukan hanya nyawamu terlindungi, keluargamu terlindungi, ekonomimu terlindungi, kerjaanmu terlindungi, hatimu terlindungi. Saat kapan itu? Saat saudara menjadi anak-anak Tuhan yang disebut kesayangan Tuhan. Iblis mau membunuh kita. Makanya COVID-19 ini lihat saja. Sasarannya menebarkan teror kematian. Maka saya mengajak jemaat di tengah-tengah COVID-19 ini, berlindunglah pada Tuhan. Haleluya. Lihat orang medis saja mati. Dokter, perawat mati. Apakah mereka nggak mengerti ilmu kesehatan? Ngerti. Tapi kalau saudara menjadi anak kesayangan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang diberi kuasa, maka jangan orang Kristen biasa. Kristen yang harus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadilah orang Kristen yang penuh firman Allah. Kalau saudara diisi oleh Tuhan dengan rohnya dan firman-Nya, Tuhan masukkan dalam hidupmu kuasa Tuhan. Kalau Tuhan masukkan kuasanya dalam hidup kita, wah, ya, luar biasa. Kuasa Tuhan akan membela hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi iblis itu sejak semula adalah pembunuh. Iblis itu menyeret kehidupan manusia supaya tidak benar. Sebab di dalamnya tidak ada kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam hidupnya iblis hanya ada dusta. Jadi iblis itu membunuh, mengajak kita keluar dari kebenaran, dan mendustai kita. Makanya nggak usah heran saudaraku, kalau kita tidak memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah. Aduh, kita jadi permainan iblis. Tapi kalau saudara sebagai anak Tuhan, Anda diberi kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kembali dulu Yohanes 1. Tadi kalau kita yang menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Terus kembali ayat 12, kembali Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, siapa mereka itu terus? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Saudara percaya dalam namanya? Nama Yesus berkuasa. Amin. Nama Yesus mampu mengusir setan. Amin. Nama Yesus mampu menolong saudara. Haleluya. Tadi malam saya katakan kalau percaya saja, Tuhan sudah modali hidup kita dengan kuasa.
Nggak usahkan penyakit, racun maut pun. Oh, mari kita baca dulu ini. Ini ayat populer saudaraku. Markus 16 ayat 17. Ini ayat 17 ya. Supaya saudara percaya kuasa Tuhan itu hebat. Amin. Haleluya. Haleluya. Biar saudara andalkan. Anda harus andalkan lebih dari apa yang Anda tahu. Anda harus andalkan lebih dari apa yang bisa diperbuat manusia, oleh ilmu manusia, oleh pendapat manusia. Anda harus andalkan kuasa Tuhan lebih dari semua itu. Coba ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Saudara orang percaya? Haleluya. Ada tandanya saudara sebagai orang percaya. Apa tandanya terus? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Oh, usir setan itu. Usir setan. Setan penyakit usir malam ini. Haleluya. Setan kemiskinan usir malam ini. Mau usir setan? Haleluya. Setan yang membuat engkau susah, khawatir, takut. Andalkan nama Yesus malam hari ini. Haleluya. Seringkali kita sudah khawatir, takut gak ngandalkan Tuhan. Mencari solusi lewat segala hal. Tapi saya mau katakan malam ini, andalkan Tuhan Yesus Kristus. Buat Yesus Kristus nomor 1. Gak usah andalkan yang lain, gak usah andalkan harta, gak usah andalkan uang, gak usah andalkan jabatan, gak usah andalkan teman, saudara. Andalkan Yesus Kristus. Haleluya. Mengusir setan demi namaku. Apalagi terus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini berbicara kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau saudara penuh Roh Kudus, ada kuasa. Saya mengatakan Saul saja, raja yang diminta bangsa Israel, padahal Tuhan sebenarnya nggak setuju. Kepada Saul Tuhan kasih kuasa. Sehingga ketika Saul menerima kuasa Tuhan, dia berubah menjadi manusia lain. Dan ketika dia berubah menjadi manusia lain, dia bisa mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kalau Roh Kudus memenuhi saudara, Anda akan berbeda dengan yang lain. Orang lain tidak bisa melakukan, Anda bisa melakukannya. Haleluya. Itulah bedanya orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Jadi kalau sama saja kita dengan orang dunia, apa bedanya? Saudara harus berbeda. Karena saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam dirimu ada tanda bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan sebagai orang percaya. Dan selanjutnya saudara dikatakan. Apa katanya? Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ular adalah binatang yang berbahaya. Racun adalah hal yang mematikan. Tapi bagi orang percaya, berbeda saudara. Jadi artinya siapapun yang mencelakakan hidup saudara. Karena saudara sudah diberi kuasa menjadi orang percaya. Tuhan buat berbeda. Ya, kalau orang dunia
misalkan sakit pergi ke dukun, itu orang dunia. Tapi saudara di dalam Tuhan, andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Andalkan Yesus Kristus. Ke dokter tidak dilarang. Tapi walaupun dokter merawat saudara, andalkan Tuhan. Haleluya. Saya tidak melarang saudara ke dokter. Tapi supaya sempurna kesembuhanmu, andalkan Tuhan. Kesembuhan dalam Tuhan itu beda, saudara. Kalau orang sembuh karena Tuhan, pertama dosanya diampuni. Penyakitnya disembuhkan. Kalau dia sembuh karena dokter, hanya penyakitnya sembuh, dosanya tetap. Kalau dia sembuh karena dukun, dosanya tambah. Ini bedanya ya. Kalau karena dokter, hanya karena dokter, dosanya tetap. Tapi kalau karena sembuh karena Tuhan, dosanya diampuni, penyakitnya sembuh. 2 poin Tuhan kasih. Maka saudara tidak rugi datang sama Tuhan. Nggak rugi mengandalkan Tuhan. Nggak rugi datang mencari Tuhan. Saya selalu berani kasih garansi. Asal datang sama Tuhan, engkau akan lihat mujizat Tuhan menyertai hidupmu. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan berjanji. Tuhan buat perbedaan. Kalau nggak adanya perbedaan kita dengan orang di luar Tuhan, ngapain capek-capek ikut Tuhan? Saya sudah 30 tahun lebih melayani Tuhan. Kalaulah Tuhan tidak buat perbedaan, apa bedanya? Tapi karena ada perbedaan, sampai malam hari ini saya mengajak jemaat, jadilah anak-anak kesayangan Tuhan. Sekalipun minum racun maut katanya, mematikan, tapi bagi orang percaya tidak mencelakakan saudara. Haleluya. Haleluya. Apalagi cuma sakit penyakit. Nggak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Yesus yang hebat. Maka saya berani katakan malam ini, kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi anak kesayangannya, andalkan kuasa Tuhan. Perintahkan penyakitmu itu. Hei penyakit, engkau tidak membawa kematian bagiku. Amin. Iya. Haleluya. Biar saudara punya pengharapan. Tapi janji sama Tuhan. Menjadi orang-orang yang setia. Setelah saudara sembuh, saksikan kepada dunia bahwa engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Saya yakin pasti sembuh. Apalagi tujuan saudara mau bersaksi bahwa saudara mendapatkan perbedaan karena Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kadangkala kita melalui sakit penyakit? Supaya bisa bersaksi. Kadangkala melalui kemiskinan, supaya kita bersaksi. Melalui persoalan nikah rumah tangga, supaya kita bisa bersaksi. Karena Tuhan memanggil saudara menjadi saksinya Tuhan. Bukankah nyanyian kita berkata, saksi di mana saja, saksi di mana saja. Apalagi lanjutan lagu itu. Walaupun ku mengembara ke seluruh dunia, saksi di mana saja. Haleluya. Biar saudara bisa bersaksi, ke kampung bisa bersaksi. Kasih tahu sama orang tuamu, saya ditolong Tuhan karena nama Yesus. Saya diberkati Tuhan karena nama Yesus.
Saya disembuhkan Tuhan karena nama Yesus. Haleluya. Bisa bersaksi loh. Makanya saya suka saudara-saudara yang sudah punya pengalaman dalam Tuhan. Jangan lupa bersaksi. Haleluya. Saksikanlah apa yang saudara sudah terima dari Tuhan. Jangan untuk dinikmati sendiri. Karena Tuhan memberikan kehidupan dan kesembuhan. Supaya hidup saudara bisa menjadi saksi. Coba semua yang sudah ditolong Tuhan bersaksi di Tanjung Uban ini. Gempar Tanjung Uban ini. Tak usahkan orang Kristen. Orang di luar Kristen pun akan datang mencari Tuhan. Haleluya. Kalau semua orang di Batam yang pernah kita layani, semua bersaksi. Saya rasa, waduh, gereja kita itu nggak akan mampu menampung jiwa-jiwa. Dari berbagai, tadi malam saya katakan ada banyak orang-orang yang gila diantar ke gereja. Setelah kita doakan, Tuhan menyembuhkannya. Termasuk Pak Galingging, pendeta Galingging. Itu dulu saya bikin tugasnya menjaga orang gila, saudara. Orang gilanya pagi-pagi lari. Waktu mereka tutup mata doa, menyembah, lari orang gilanya. Saya bilang, kejar, cari sampai dapat. Ketemu di simpang lampu jam, apa namanya? Simpang jam. Di Balu itu. Bawa lagi pulang. Ini orang gilanya macam-macam. Ada gila monyet. Kerjanya seperti monyet terus. Saya bilang, hei setan monyet, diam kau. Kau tidak lebih hebat dari Yesusku. Berhenti kau. Berhenti dia. Ada lagi gila apa? Gila khotbah ada. Setiap kali datang ke gereja langsung dia ke mimbar. Langsung berkhotbah. Hai saudara-saudara, aku bilang. Hei setan khotbah, saya bilang. Kau peniru-niru. Kau bukan yang sebenarnya. Kehidupanmu palsu. Berhenti dia. Segala macam setan, saudara. Ya. Tapi saya tahu segala macam setan pun sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Amin. Termasuk setan kemiskinan. Kemiskinan. Dulu jemaat kita kan miskin-miskin semua. Dulu kalau jemaat itu saking miskinnya, kita yang ikut bantuin bikin rumahnya. Saya bilang sama pendeta-pendeta kita, ayo bantu bangun rumahnya. Tapi saya melihat sekarang, orang pasar pagi pun jual bumbu, jualan pasar pagi, sekarang udah diberkati rata-rata. Bahkan saya lihat rumahnya bagus, mobilnya bagus. Kalau saya ingat mereka dulu datang, waduh, saya suruh besuk rumahnya, satu kasur pun tidak ada. Sampai saya bilang sama pengerja kita, tolong antarkan kasur ke rumah bapak itu. Tapi sekarang berubah semua. Setan kemiskinannya lari. Sekarang mereka diberkati Tuhan. Haleluya. Dan Tanjung Uban saya lihat juga. Saudara juga sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Aminkan dulu. Biar Anda ditolong Tuhan. Ya, makanya kalau cerita Willy sama saya tidak percaya Tuhan tidak tolong. Tuhan sanggup tolong. Haleluya. Apalagi kalau Asibuan ngomong sama saya, lebih tak percaya saya. Karena kuasa Tuhan itu hebat dan dahsyat. Siapa lagi? Panggabean. Ya, saya ke rumah Panggabean, saya bilang, kalau bukan Tuhan, ya. Selama COVID ini yang bisa saya kunjungi rumah Pak Panggabean. Ya begitu Pak Panggabean ya. Selebihnya saya belum bisa kunjungi saudara. Tapi saya terlalu percaya kehebatan kuasa Tuhan itu dahsyat sekali. Sekali lagi saya mau tekankan kepada saudara. Menjadi kesayangan Tuhan. Tapi bagaimana caranya menjadi anak kesayangan? Harus dilahirkan dari Tuhan.
Coba kembali Yohanes 1. Kalau ayat 12, sekarang ayat 13. 13. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah. Oh, bukan dari darah. Terus. Atau dari daging. Artinya bukan Kristen keturunan. Tapi dari mana terus? Bukan pula secara jasmani. Bukan secara jasmani, teruskan. Oleh keinginan seorang laki-laki. Iya, terus. Melainkan dari Allah. Dari Allah. Lahir dari Allah. Lahir dari atas. Dengan kata lain, jadilah orang Kristen yang mengalami tanda kelahiran baru. Kalau kita jadi orang Kristen, bukan hanya sekedar beragama, tapi menjadi orang Kristen yang memiliki tanda kelahiran baru, maka kelahiran baru akan membuktikan kita bahwa kita anak kesayangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lalu Tuhan bikin perbedaan. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan membuat kita berbeda? Karena kita semua telah dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Yang kedua, kenapa Tuhan buat kita perbedaan? Kembali dulu ayat 18, Maleakhi 3 ayat 18. Ya. 18 Maleakhi 3 ayat 18 demikian. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Terus. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Yang kedua, kita dibuat berbeda karena kita beribadah sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi ibadah membedakan kita. Ketika saudara beribadah sama Tuhan, wah, ada banyak berkat yang disediakan Tuhan untuk orang yang beribadah. Banyak berkat yang disediakan Tuhan. Coba kita lihat dulu Keluaran 8 ayat 23. Ya. Tuhan buat perbedaan. 3 demikian. Ya. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Terus. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Iya. Aku akan membuat perbedaan antara umatku. Dan kalau di Ulangan pasal 7, ya, coba apa perbedaan yang diberikan Tuhan? Ya, ayat 15. Ya, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya. Terus Kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Iya. Jadi Tuhan akan membuat perbedaan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan buat perbedaan. Sebab ibadah itu adalah berada pada perlindungan Tuhan. Saya selalu mengajar tabernakel. Selama saudara berada dalam ibadah. Ya. Coba dalam tabernakel, selama saudara berada dalam ibadah. Ini saudara. Di ruangan suci itu berbicara ibadah. Di ruangan maha suci juga berbicara ibadah. Ada tudung perlindungan. Bisa ditunjukkan tudung? Ya. Ada tudung. Jadi kalau saudara beribadah dilindungi dari atas. Hidupmu dilindungi, nikahmu dilindungi, pekerjaanmu dilindungi. Sebab Tuhan itu, nah ini dia. Ini gambar kehidupan Israel dalam ibadah.
mereka beribadah dalam tabernakel. Jadi kalau kita masuk ke dalamnya, ada perlindungan, ada 4 lapis perlindungan. Yang pertama perlindungan dari Bapa Sorgawi. Yang kedua perlindungan dari Yesus Kristus yang ditandai dengan darah itu warna merah. Yang ketiga perlindungan dari Roh Kudus ditandai dengan warna putih, itu adalah gambaran dari tenda ya bulu kambing. Dan selanjutnya yang paling dekat perlindungan lewat penggembalaan. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, 4 poin ini akan melindungi saudara. Bapa melindungi, Yesus melindungi, Roh Kudus melindungi, dan doa syafaat dari penggembalaan akan melindungi saudara. Haleluya. Haleluya. Kalau datang serangan dari setan, membal. Kenapa? Karena ada tudung perlindungan. Ya. Datang goncangan, Anda nggak ikut tergoncang karena ada perlindungan. Oleh sebab itu malam ini, mari kita sambut, kita terima perlindungan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bayangkan rambut di kepala kita pun tidak Tuhan izinkan gugur tanpa sepengetahuan Tuhan. Sebab Dia penolong dalam hidup kita. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita lanjutkan dalam ibadah kita yang akan datang. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian kita. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap